Oke, kembali lagi di channel Doni Smart Chemistry ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry ya. Oke, jadi di video ini kita akan membahas secara detail bagaimana sih prediksi dan pembahasan soal matematika kelas 9. Nah, di materi matematika kelas 9 ini yang akan dibahas secara detail di video ini adalah prediksi-prediksi untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian ada persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan yang lagi satu adalah transformasi. Jadi, Kak harap kalian bisa cermati dengan baik. Ini adalah prediksi soal, jadi kemungkinan pasti akan sangat mirip dengan soal-soal penilaian akhir semester kalian. Dan tergantung di sekolah kalian masing-masing itu materinya sampai di mana ya. Terkadang itu ada sampai ke kongruenan, tapi sebagian besar pasti sampai di transformasi. Oke, kita bahas soal yang pertama. Bentuk sederhana dari bentuk pangkat yang ada di atas atau di sebelah kirinya ya. Jadi ingat konsep pangkat dikalikan itu pangkatnya dijumlahkan, kalau pangkat dibagi itu pangkatnya dikurangi. Berarti jelas teknik pengerjaannya seperti ini ntar. A 4 tambah 7 dulu per A pangkat 6. Jadi 4 tambah 7 itu 11. A pangkat 6, ingat pangkat dibagi itu dikurangi. 11 kurang 6, itu hasilnya adalah A pangkat 5. Jadi untuk konsep-konsep yang lain, kalian bisa lihat di bagian deskripsi dari video ini, itu Kak akan sematkan materi-materi dasar dari awal berkaitan dengan bilangan berpangkat, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan transformasi ya. Jadi kembali lagi ke video ini, jadi jawabannya adalah A pangkat 5. Oke, soal berikutnya. Sederhanakan bentuk pecahan berikut. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian fokus mengerjakan huruf yang sama. Karena ini pembagian, itu ingat pangkatnya langsung dikurangi aja. A pangkat 5 bagi A pangkat 2. 5 kurang 2, itu pangkatnya otomatis 3. B pangkat 2 kurang B pangkat 1. 2 kurang 1, itu otomatis B-nya 1. 8 kurang 3 itu otomatis C-nya pangkat 5. Berarti hasilnya adalah A pangkat 3, B pangkat 1, C pangkat 5. Jadi gampang ya. Masuk ke konsep juga yang sebelumnya, tadi ada perkalian dan pembagian. Di sini hanya pembagian aja, tapi kuncinya adalah kalian bisa mengerjakan huruf-huruf yang sama terlebih dahulu. Oke, next soal berikutnya. Hasil dari 32 pangkat 2 per 3, pangkat lagi 3 per 5. Oke, jadi sarannya, kalau model soal seperti ini, itu kalian harus ingat konsep terlebih dahulu. Bahwa pangkat dipangkatkan itu dikalikan. Jadi 32 ini kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu 2 dipangkatin 5. Nah, itu 32 hasilnya ya. Kemudian dipangkatin 2 per 3, lagi dipangkatin 3 per 5. Oke, kita proses nih. Pangkat dipangkatin itu dikalikan semua. 2 pangkat 5 dikali 2 per 3 dikali 3 per 5. Jadi ini kita coret. Ini kita coret. Jadi atas bawah kalau ada bilangan yang sama, kalian bisa coret atau bagi atau sederhanakan. Berarti sisanya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang ya, asalkan kalian sudah paham konsep dari bilangan berpangkat itu sendiri ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini juga sama. Jadi ada angka 4, ada angka 8, ada angka 2, dan ada angka 16. Kalian harus ubah semuanya ke bilangan berpangkat yang paling sederhana. Jadi untuk memudahkan kalian mengerjakan soal. Misalnya kalau 4 itu adalah 2 pangkat 2. Pangkat lagi min 5. Kemudian dikali 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Pangkat lagi 3. Per 16 itu adalah 2 pangkat 4. Pangkat min 3.
dikali 2 pangkat 8. Ya, ini diam, karena udah bilangan pokoknya ya. Sama dengan ini 2 pangkat minus 10 dikali 2 pangkat 9 per 2 pangkat min 12 dikali 2 pangkat 8. Oke, kita proses yang di atas. Pangkat dikalikan itu dijumlahkan. Min 10 ditambah 9, itu hasilnya adalah min 1. Per min 12 ditambah 8, itu hasilnya adalah min 4. 2 pangkat min 1, nah ini pangkat dibagi dikurangi, kurang min 4. Hasilnya adalah 2 pangkat min 1 tambah 4. Itu hasilnya adalah 2 pangkat 3. Oke, jelas ya, jawabannya adalah yang C di sini. Jadi silakan dicermati. Jadi kalau kalian lupa dari konsep dari bilangan berpangkat, itu ada di video bagian deskripsi dari video ini. Itu ada pembahasan lebih detail bagaimana sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri ya. Oke, next soal berikutnya. Bentuk sederhana. Nah, ingat konsep penjumlahan dan pengurangan. Bentuk akar, angka di dalam akar, harus sama. Berarti di sini kalian sudah dikasih clue bahwa ada angka yang paling sederhana itu adalah akar 3. Jadi yang lain kalian harus ubah. Misalnya akar 27 itu kalian ubah menjadi 9 dikali 3. Ditambah akar 48 itu jadinya 16 dikali 3. Kemudian dikurang 2 akar 3. Ditambah akar 12 itu adalah 4 kali 3. Jadi gimana caranya biar di dalam akar itu angkanya harus sama. Baru kalian bisa proses pengerjaannya. Akar 9 itu 3. Jadi 3 akar 3. Ditambah akar 16 itu 4 akar 3. Dikurang 2 akar 3. Ditambah akar 4 itu adalah 2 akar 3. Berarti di sini 7 akar 3. Dapat 7-nya dari 3 tambah 4, dikurang 2 akar 3, ditambah 2 akar 3. 7 kurang 2, 5, 5 tambah 2, 7. Berarti jawaban akhirnya adalah 7 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi gampang. Kembali lagi konsep ya. Jadi konsep sederhananya kalau penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu usahakan angka di dalam akar itu sama. Baru kalian bisa proses ke dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan nantinya ya. Next soal berikutnya. Hasil dari 2 akar. Nah, kalau perkalian dan pembagian itu kalian nggak usah menyamakan angka di dalam akarnya. Jadi kalian ini kalau tidak ada angka di depannya artinya 1 ya. Berarti kaliin aja di depannya langsung. 2 kali 1, 2. Yang di dalam akar dikaliin dengan di dalam akar. 8 kali 3. Berarti jadinya 2 akar 24. Tapi nggak ada jawabannya di sini. Ya, kita sederhanakan berarti otomatis. 2 akar 24 itu kita pilih salah satu perkalian di mana salah satu angkanya itu bisa kalian akarin. 4 kali 6. Kenapa nggak 3 kali 8? Karena 3 dan 8 itu nggak bisa diakarin kedua-duanya. Akar 4 itu 2, jadi keluar. 2 kali 2, akar 6. 4 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Jadi gampang. Sekali lagi, konsep bilangan berpangkat atau semua materinya itu ada di bagian deskripsi dari video ini. Kalian bisa tonton untuk menambah, memperkaya konsep-konsep dari matematika kelas 9 kalian. Ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini kembali lagi seperti tadi, ya. Jadi teknik pengerjaannya itu huruf yang sama dikerjakan
Dan kalau ada angka, ya bagi biasa aja. 6 bagi 3, itu hasilnya adalah 2. Pangkat dibagi dikurang, berarti X-nya itu pangkat 4. 3 kurang 5, nah ini ada negatif ini. Itu Y-nya pangkat min 2. Kemudian 9 kurang 5, itu Z-nya juga pangkat 4. Kita cek. Oke, nggak ada jawaban seperti itu. Nah, karena pangkatnya di negatif, ini kalian taruh di bawah posisinya. 2X pangkat 4, Z pangkat 4 per Y pangkat 2. Ada nggak kayak gitu? 2X pangkat 4, Z pangkat 4, Y pangkat 2. Oke, jadi jawabannya adalah yang D di sini ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini bentuk baku. Atau kalau di SMA ini namanya notasi ilmiah. Kalau minus, itu nolnya ada di sebelah kiri dia. Ya, jadi jelas. Kalau plus, itu misalnya 10 pangkat 6, itu nolnya ada di sebelah kanan. Nah, gitu. Ingat ya, nol ada di kiri. Ini 0 ada di kanan. Oke, 1,2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita hitung misalnya di sini 1,2. Min 6 berarti 6 kali komanya 6 langkah ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah jelas nih. Kalau ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sama artinya dengan 1,2 kali 10 pangkat min 7. Ya, itu caranya ngecek. Jadi kalau di bentuk baku di matematika, kalau di fisika ini notasi ilmiah namanya ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, pemfaktoran. Jadi untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu bisa dicari dengan dua cara, ya. Yang paling gampang itu adalah yang pertama adalah memfaktorkan, kemudian yang kedua adalah rumus ABC. Nah, konsepnya sederhana ini, Dik. Di sini merupakan hasil kali. Jadi hasil kalinya adalah plus 8. Kemudian hasil jumlahnya itu adalah min 6. Oke. Kita berangkat dari hasil kali terlebih dahulu ya. Karena di depannya itu X kuadrat, berarti ini X, ini X. Nah, hasil kalinya plus, berarti kemungkinan besar itu bisa min dengan min, bisa plus dengan plus. Nah, gitu dulu. Karena hasil kalinya positif. Bisa min dengan min, bisa plus dengan plus. Oke ya. Jadi konsep sederhananya itu dulu kalian pegang. Nah, kita lihat hasil jumlahnya. Oh, hasil jumlahnya min, Dik. Udah pasti. Nggak mungkin hasil penjumlahan bilangan yang plus dengan plus hasilnya min dia. Jadi ini udah pasti min kan min. Nah, ini udah nggak masuk. Ini udah nggak masuk. Ini udah nggak masuk. Jelas jawabannya adalah yang B. Ya, min 2 dan min 4. Coba kalian jumlahkan min 2 tambah min 4 hasilnya min 6. Min 2 kali min 4 itu hasilnya adalah plus 8. Jadi sangat-sangat jelas di sini ya. Itu teknik sederhananya, Dik. Jadi kembali lagi kalau kalian ada lupa, itu kalian bisa cek di bagian deskripsi dari video ini ya. Next soal berikutnya. Nah, kalau modelnya seperti ini di pilihan, kalian harus menggunakan rumus ABC ya, di mana rumusnya adalah min B plus minus, itu deh ya, akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Kita masukkan deh. Harga A-nya adalah 2, jadi A itu di depan X kuadrat, kemudian B-nya adalah minus 4, kemudian C-nya adalah plus 1. Oke, kita masukkan deh. Berarti kita nggak diproses nih ya, karena plus minusnya ini masih. Min B, berarti min 4 plus minus
Akar B kuadrat berarti min 4 kuadrat. Min 4 kali A2 kali apa namanya, C-nya 1 per 2 kali 2 X. 4 karena min ketemu min. Plus minus akar 16 kurang 8 ya, 4 kali 2 per 4. 4 plus minus akar 8 per 4. Jadinya akar 8 kita keluarin, Dek. 4 plus minus akar 4 kali 2 per 4. 4 plus minus 2 akar 2 per 4. Nah, kalau sama-sama bagi 4, 2-nya nggak mengizinkan, Dik. Kita sederhanakan aja, sama-sama bagi 2 ini semuanya. Berarti jadinya 2 plus minus akar 2 per 2. Ya, jawabannya adalah yang C di soal ini ya. Jadi gampang, di tekniknya itu sudah ada 2 konsep yang jalan, ada yang pemfaktoran, kemudian ada yang rumus ABC. Ini model angka yang non-real ya. Jadi tekniknya biasanya mengerjakan dengan konsep rumus ABC. Jadi ini yang sering disebut dengan rumus ABC. Oke, next soal berikutnya. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat itu adalah 3 dan 5, nah ini ada 2 caranya mencari. Kalau diketahui akar-akarnya, kalian bisa pakai konsep X min X1, X min X2 sama dengan 0. Nah, ini karena bilangannya semua positif, gampang memasukkan. X min 3, X min 5 sama dengan 0. Iya, ini tinggal dikalikan aja. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Berarti X kali X itu hasilnya adalah X kuadrat. X dikali min 5 itu hasilnya adalah min 5. X min 3 kali X adalah min 3. X min 3 kali min 5 itu hasilnya plus 15 sama dengan 0. Berarti X kuadrat punya utang 5 lagi utang 3, itu utangnya adalah 8 plus 15 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Itu hasilnya adalah yang A. Oke, gampang ya. Next, soal berikutnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 2x min 8. Bagaimana hasil kalinya? Tanpa kalian mencari harga X1 dan X2, ini ada 2 konsep yang jalan, Dik. X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. X1 tambah X2 itu hasilnya adalah min B per A. Berarti karena pertanyaannya adalah X1 kali X2, kalian langsung aja pakai konsep C per A. C-nya berapa? Ingat, ini di depan X kuadrat A, ini B, ini C. C-nya adalah minus 8. A-nya adalah 2. Minus 8 bagi 2 itu hasilnya adalah minus 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, jadi gampang di sini. Next, soal berikutnya. Agar persamaan kuadrat itu memiliki akar kembar, maka nilai P-nya. Akar kembar di sini fokusnya. Nah, kembali lagi kalau kalian lupa konsep ini, kalian bisa lihat di bagian video deskripsi dari video ini ya, ada di bawah deskripsinya, itu kalian bisa lihat, pelajari lebih lengkap. Untuk akar kembar itu diskriminan sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0 dia. Nah, berarti B kuadrat berarti
Min 12 kuadrat min 4 kali 4 kali P sama dengan 0. 144 min 16P sama dengan 0. Berarti min 16P sama dengan min 144. Berarti P-nya sama dengan min 144 bagi min 16. Itu hasilnya sudah pasti 9. P jawabannya. Oke ya. Jadi silakan dicermati. Sekali lagi, kalau kalian ada konsep yang kurang pas, itu di bagian deskripsi itu udah Kak siapkan konsep lengkap dari bab 1 sampai bab transformasi mengenai teori-teorinya, rumus-rumusnya secara komplit, dan ada juga pembahasan soalnya ya. Oke, soal berikutnya ya. Jadi persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 kurangnya dari akar-akar persamaan yang ada di layar kalian. X kuadrat min 7X plus 6. Ini menyusun persamaan kuadrat yang baru dari persamaan kuadrat yang ada ya. Jadi ini tahapannya lumayan panjang nih. Jadi step pertama, kalian harus mencari dulu harga X1 tambah X2-nya, kemudian harga X1 kali X2-nya. Wajib ini. Ini rumusnya adalah min B per A, berarti jadinya min 7 per 1. Itu hasilnya adalah 7. Kemudian ini C per A, itu hasilnya adalah 6 per 1, itu 6. Kemudian kalian artikan di sini. Akar-akarnya 2 kurangnya dari akar-akar itu. Berarti X1 kurang 2. Nah, gitu otomatis ditambah X2 kurang 2. Berarti jadinya ini kalau kalian jumlahkan, X1 tambah X2 kurang 4. Min 2 tambah min 2 min 4. Nah, di sini udah ada di harga X1 tambah X2-nya yaitu adalah 7. 7 kurang 4, itu hasilnya adalah 3. Kemudian step ketiga, itu kalian cari yang harganya perkaliannya di X1 min 2 dikali X2 min 2. Nah, ini tinggal kalian kalikan aja. X1 kali X2, ini dengan ini, min 2X2. Nah, kemudian min 2X1 plus 4. Jadi plus 4-nya didapat dari ini kali ini. Jadi X1 kali X2 min 2X1 tambah X2. Jadi disederhanakan dia tambah 4. Itu hasilnya X1 kali X2 kita masukkan, angkanya adalah 6, dikurang 2 kali 7, ditambah 4. Itu hasilnya adalah min 4 ya. Nah, kita tinggal susun persamaan kuadrat yang baru, di mana X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi, ini bukan X2, X kuadrat ya. Jadi, X kuadrat min hasil penjumlahannya tadi kita ketemu adalah 3. Plus minus 4. Berarti hasil akhirnya adalah X kuadrat min 3, X min 4 sama dengan 0. Jadi langkah-langkahnya pasti sama, ya. Cuma di bagian sini yang akan sering berbeda di latihan soal atau di penilaian akhir semester kalian. Jadi kalian harus bisa mengartikan. Di sini akar-akarnya 2 kurangnya dari akar-akar persamaan itu. Jadi artinya di sini X1 kurang 2 atau X2 kurang 2. Makanya kita ketemu langkah kedua dan langkah ketiga seperti itu ya. Oke, next soal berikutnya. Titik puncak dari kurva. Nah, kalau berbicara titik puncak, itu ada 2 komponen yang harus kalian cari. Ini udah masuk ke fungsi kuadrat ya. Jadi ada X, ada Y-nya. Nah,
Nah, kita cari X-nya dulu. X-nya rumusnya adalah min B per 2A. Berarti min 4 per 2 kali 1. Min 4 per 2. Itu hasilnya adalah min 2. Nah, salah satu-satunya objektif yang menunjukkan X yang min 2 adalah C aja. Tapi kita buktiin deh. Jadi X ini sering disebut dengan sumbu simetri. Nah, ingat ya, jadi rumus sumbu simetri dan mencari koordinat X-nya untuk titik puncaknya itu sama. Kemudian Y ini adalah nilai optimum. Nah, kita langsung aja masukkan, karena X-nya udah ketemu min 2, berarti nyari Y-nya. Y sama dengan min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 dikurang 5. Min 2 kuadrat itu 4, 4 kali min 2 min 8, min 5. Itu hasilnya jelas, 4 kurang 8 min 4, min 4 kurang 5, min 9. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Jadi di sini ada dua konsep yang jalan deh ya, ada sumbu simetri yaitu X-nya, sedangkan nilai optimumnya itu adalah yang Y. Next, soal berikutnya. Nilai maksimum. Nah, ini. Jadi kalau optimum untuk grafik fungsi kuadrat fx 2x kuadrat min 4x min plus 1 adalah. Jadi optimum itu ada dua, deh. Ada maksimum, ada minimum. Ini rumusnya sama, yaitu ya kita anggap aja Y lah, karena memang Y kan nilai optimum itu. B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, itu deh. Jadi penentuan ABC sama dengan persamaan kuadrat yang tadi ya. Oke, berarti jadinya min 4 kuadrat min 4 kali 2 kali 1 per min 4 kali A-nya adalah 2. Berarti jadinya 16 dikurang 8 per minus 8. 16 kurang 8 itu adalah 8 dibagi min 8. Itu hasilnya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi mencari Y, kalian bisa cari sumbu simetrinya dulu, baru dimasukkan. Kayak soal ini bisa banget ya. Atau kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mencari harga Y-nya. Pastinya itu harganya adalah sama nanti. Oke, next soal berikutnya. Grafik fungsi Y memotong sumbu Y di titik. Nah, ingat, memotong sumbu Y. Kalau kita berbicara memotong sumbu Y, itu X-nya kita anggap sama dengan 0. Berarti jadinya Y sama dengan min 9 kali 0 kuadrat. Nah, jadi setiap X yang ada di sini kalian ganti dengan angka 0. Tambah 12 kali 0, tambah 6. 0 tambah 0 tambah 6. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti titiknya adalah 0,6. Jawabannya adalah yang A. Jadi gampang ya. Next, soal berikutnya. Koordinat titik potong grafik fungsi Y memotong pada sumbu X. Nah, ini. Memotong pada sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Jadi jadinya kayak gini deh. 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Itu jadinya. Karena Y-nya kita anggap 0. Nah, ini kita cari dengan cara memfaktorkan deh. 2x, 2x dibagi 2. Nah, ini. Hasil jumlahnya itu sama dengan 1. Nah, ini hasil kalinya. Hasil kalinya itu sama dengan min 12. Nah, kalau udah min, udah pasti min dengan plus. Kalau perkaliannya min, udah pasti min dengan plus. Cuma kita lihat, hasil penjumlahannya plus. Jadi jelas, bilangan yang paling besar itu adalah plus dia. Nah, ini perkalian 12, yang paling dekat itu 34 sama 26. 26 terlalu jauh ya untuk menghasilkan angka 1. Berarti jawabannya adalah 3 dan
4 D ya. Ini min 3, ini plus 4. Yang mana sama-sama bisa dibagi 2. Itu ini. Berarti jadinya 2x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, berarti x-nya sama dengan 3 per 2. 1/2. Itu x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 2. Oke, 1/2 sama min 2,0. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini udah komplit nih. Jadi kalau kita berbicara fungsi kuadrat, ada sumbu simetri, ada nilai optimum, titik potong di sumbu Y, dan titik potong di sumbu X. Jadi kalau kalian merasa kurang lengkap konsepnya, kalian bisa cek di bagian deskripsi dari video ini, sudah ada konsep-konsep lengkap dari bab 1 sampai dengan bab terakhir, yaitu transformasi. Ya, jadi biar kalian nggak lupa sama konsep-konsep. Next, soal berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke konsep transformasi. Translasi, ingat translasi itu kata kuncinya adalah dijumlahkan. Jadi gampang nih, kalian yang duanya atau x-nya dijumlahkan dengan yang di atas, 3-nya jumlahkan dengan yang di bawah. Berarti jadinya koordinat A aksennya itu adalah 2 tambah 7, 3 tambah 8. Itu hasilnya adalah 9,11. Oke, D. Nah, ingat, translasi dijumlahkan, D ya. Next, soal berikutnya. Bayangan titik. Nah, kalau udah bayangan, kita pakai L aksen. Nah, kalau pencerminan, itu refleksi. Nah, ini rumusnya agak kompleks, D ya. Untuk Y sama dengan min X, itu jadinya kalian tinggal balik posisinya. Berarti min 6,7. Tukar posisinya dan dinegatifkan. Jadinya min 7,6. Nah, konsep ini itu kalian bisa lihat di bagian deskripsi, itu ada judulnya transformasi geometri, ya. Jadi konsep-konsep dari translasi, kemudian ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi kalau di sini itu langsung ke model-model soalnya saja. Untuk teorinya itu sekali lagi ada di bagian deskripsi dari video ini. Nah, kalau Y sama dengan min X itu konsepnya, X, Y, nanti hasil pencerminannya itu menjadi min Y, min X. Jadi dibalik dan dinegatifkan. Ya, next soal berikutnya. Bayangan, nah ini diputar minus 180 derajat. Jadi perputaran atau rotasi itu minus 180 derajat itu sama artinya dengan 180 derajat, ya. Plus minus itu sama. Nah, jadi kalau kita bayangkan seperti ini, 5, min 3 berarti posisinya ada di sini. Berarti kalau diputar 180 derajat, itu sama aja dengan min 180, ya. Jadi posisinya ada di sini, dia. Nah, posisinya ada di sini, Dik. Berarti jadinya caranya memutar seperti itu ya. Itu untuk minus 180 derajat, X dan Y-nya itu dinegatifkan. Misalnya titik asalnya itu P sama dengan X, Y. Itu jadinya P aksen sama dengan min X, min Y. Nah, ini konsep lengkapnya itu ada di bagian deskripsi dari video ini ya. Itu jadinya otomatis kita lihat X-nya adalah 5, berarti min 5, min 3. Berarti jadinya adalah min 5,3. Itu jawabannya adalah yang C. Oke, ya jadi kalian bisa simak nanti di video yang ada di deskripsi konsep-konsep yang lebih jelasnya. Oke, next soal berikutnya. Bayangan titiknya itu adalah
6,1. Y sama dengan H. Nah, ini apa nih, pencerminan atau refleksi. Untuk Y sama dengan H, di mana titik asalnya itu X, Y, itu jadinya seperti ini, Dik. X, 2H kurang Y. Nah, gitu. Jadi kita fokusnya karena X-nya udah sama, kita buang aja. Ini titik asalnya 5, Dik ya. Berarti 2H dikurang 5, itu hasilnya adalah 1. Berarti 2H sama dengan 1 tambah 5. 2H sama dengan 6, H-nya otomatis 6 bagi 2. Itu hasilnya adalah 3. Oke, jadi gampang, Dik. Asal konsepnya kalian kuasai, Dik ya. Ini salah satu bagian dari refleksi, tadi juga ada refleksi, Dik ya. Oke, next. Soal berikutnya. Nah, dilatasi. Nah, ini lagi konsep baru. Tadi sudah ada rotasi, kemudian refleksi, translasi. Kalau dilatasi ini dikalikan. Nanti ada dua kemungkinan, diperbesar atau diperkecil. Nah, ini kalian kaliin aja dengan ini semuanya. Berarti jadinya 4 dikali min 3/2. Nah, ingat ya, kali, koma, 12 dikali min 3/2. Dari mana apa 3/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 bagi 2, 2, 2 kali min 3, min 6, 12 bagi 2, 6, 6 kali min 3, min 18. Berarti jawabannya adalah min 6, min 18, yaitu yang D. Nah, ingat, konsep translasi dijumlahkan, kalau dilatasi dikalikan, rotasi diputar, refleksi itu dicerminkan. Ya. Next, soal berikutnya. Bayangan titik 4,3. Nah, ini kembali lagi, sumbu Y sama dengan H. Kita anggap titiknya ini adalah A 4,3. Y sama dengan min X. Itu perubahannya adalah min Y, min X. Berarti jadinya A aksennya otomatis min 3, min 4. Kemudian didilatasi. Didilatasi dikaliin dengan faktor skala 2. Berarti A aksennya yang semulanya min 3, min 4, itu didilatasi. Jadi dikaliin 2 nih. Ini kali 2, ini juga kali 2. Otomatis min 3 kali 2, itu hasilnya adalah min 6. Min 4 kali min 4 kali 2 itu hasilnya adalah min 8. Oh, dikali min 2, sorry. Dikali min 2 ya. Berarti jadinya plus 6 dan plus 8. Oke, jawabannya adalah yang C. Ini jadinya A aksen-aksen karena dia mengalami 2 kali perlakuan. Yang pertama adalah dicerminkan, kemudian yang kedua adalah didilatasi. Oke ya, jadi itu model-model soal transformasi. Oke, jadi sudah selesai. Ya, sekian dari pembahasan dari video berkaitan dengan penilaian, prediksi, dan pembahasan penilaian akhir semester. Jadi kalian bisa share ke teman-teman kalian video ini, kemudian kalian bisa simak untuk melengkapi konsep matematika kalian di bagian video dan dari deskripsinya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Sampai jumpa di video berikutnya.